Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari laporan UAS MPPL yang berjudul Project Management Plan Pembangunan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Saya Noval Fala dengan NPM 4062111000031. lalu Sedrianus dengan NPM 406211000045. Selanjutnya, saya Ridwan Nugraka dengan NPM 40621110026. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama yaitu Project Scope Statement. Pada bagian ini dijelaskan skop dari proyek pembangunan sistem informasi pusat sumber daya hak asasi manusia nasional atau yang disebut dengan Pusdahhamnas yang terdiri dari 5 area, yaitu 1. Project Objectives. Untuk membangun sebuah proyek sistem informasi yang dikerjakan oleh Satuan Kerja dari Komnas HAM dengan estimasi waktu pengerjaan proyek selama 5 bulan dengan anggaran biaya pengerjaan proyek nilai pagu sebesar 204 juta rupiah. Yang kedua ada deliverables, output yang ingin dicapai dari proyek ini yaitu pertama, hasil akhir dalam tahap perencanaan pencakupan rencana proyek terperinci yang mencakup proyek, jadwal, anggaran, sumber daya, dan rencana manajemen risiko, lalu rencana kualitas, dan rencana komunikasi. Yang kedua, pengembangan modul atau fitur tertentu. Laporan pengujian dan debugging, dokumentasi pengguna, dan produk perangkat lunak akhir yang dikompilasi dan dapat dieksekusi. Rencana proyek terperinci yang mencakup rencana proyek terperinci yang mencakup cakupan proyek, yaitu jadwal anggaran, sumber daya, rencana manajemen risiko, rencana kualitas, dan rencana komunikasi. Dan yang ketiga adalah tahap pemantauan dan pengendalian difokuskan pada pelacakan dan pengelolaan kinerja proyek. Memastikan bahwa kinerja tersebut selaras dengan rencana dan tujuan proyek. Lalu yang ketiga ada technical requirement. Semua bahan-bahan digunakan harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat-syarat pembangunan. Dan juga tekniknya pembangunannya harus tepat. Lalu yang keempat, ada limits dan exclusions. Desain akan dibangun sesuai desain dan spesifikasi dari pemilik. Lalu pemilik bertanggung jawab atas proyek. Juga developer bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Juga perubahan biaya waktu pengerjaan dan hal-hal berkaitan yang akan dibicarakan lagi dengan pihak terkait. Berikutnya adalah mind map dari proyek kami yang sudah kami buat. Berikut adalah mind map-nya. Pusat sumber daya HAM nasional. Ada risk management, lalu ada komunikasi manajemen, lalu berikutnya juga bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Work breakdown structure, pembangunan sistem informasi pusat sumber daya hak asasi manusia nasional atau Pusdahhamnas. Lalu berikutnya ada outline view, di mana ada widget management system, ada initiation, lalu ada planning, lalu ada execution, lalu ada control, lalu ada close out. Berikutnya kita akan masuk ke bagian manajemen waktu. Pada bagian ini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan selama proyek pembangunan. Pada tahap pertama, kami mengatur pencapaian proyek. Tahapan ini kami kerjakan selama 15 hari, mulai dari merumuskan anggaran, melaksanakan analisa dan penelitian kepada user, persiapan membuat kebutuhan untuk proyek dokumen, membentuk tim, requirement meeting, komunikasi dengan stakeholders, dan analisis finishing. Lalu berikutnya ada tahapan isi konten. Pada tahapan ini, kami kerjakan selama 8 hari, mulai dari mengumpulkan dan menilai konten, membuat peta fitur web, mereview isi fitur dan konten, lalu sampai tahap persetujuan. Berikutnya ada tahap designing yang kami kerjakan selama 17 hari. Mulai dari membuat kerangka desain, mendesain UI dan UX, mendesain database, membuat spesifikasi desain, mereview desain, hingga tahap approval. Berikutnya tahap developing. Pada tahap ini kami kerjakan selama 28 hari, mulai dari pembuatan template, pembuatan front-end,
mereview progress bersama leader, pembuatan backend, meeting progress dengan klien, backend optimization, hosting system, finishing progress, hingga tahap presentasi. Lalu ada tahap testing yang kami kerjakan selama 9 hari, mulai dari test server, rechecking system, meeting evaluasi, test review dengan klien, quality assurance, membuat final update, hingga tahap final approval. Lalu yang terakhir ada tahap launching yang dilakukan selama 4 hari, mulai dari official launch selama 1 hari, lalu melakukan promosi selama 3 hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rencana anggaran biaya atau RAB. Berikut adalah uraiannya. Bagian A, terdapat biaya langsung personil dengan total 93 juta yang berisikan untuk leader, ahli sistem, tim perancangan, programmer, web designer, data collector, dan staf administrasi. Berikut adalah rincian dari total 93 juta. Kemudian kita akan masuk ke bagian B, yaitu biaya langsung non-personil. Untuk biaya langsung non-personil, yaitu berjumlah Rp76.940.000, yang terdiri untuk sewa kantor, sewa komputer, office consumables, dan membuat laporan. Nah, berikut adalah rincian dari total Rp76.940.000. Lalu pada bagian C yaitu lisensi software. Pada bagian ini kami menganggarkan sebesar Rp10 juta untuk lisensi aplikasi server. Kemudian bagian D adalah internet dan hosting. Pada bagian ini kami menganggarkan Rp1.100.000 yang terdiri untuk langganan internet provider dan juga domain name. Dan untuk subjumlah dari semua yang kami anggarkan sebesar Rp181.040.000. Dan terdapat PPN sebesar 11%, yaitu senilai Rp19.914.400. Sehingga total jumlah anggaran yang akan kami anggarkan berjumlah Rp200.954.400. Dan untuk nilai pagu dari proyek ini sebesar Rp204 juta. Yang pertama ada rencana manajemen kualitas. Ya, pada tahap awal yaitu quality planning. Terdiri dari identifikasi kebutuhan kualitas, penentuan metode pengukuran kualitas, dan dokumentasi rencana kualitas. Yang kedua ada quality assurance, yang terdiri dari proses pengendalian kualitas dan audit kualitas. Selanjutnya ada quality control. Quality control terdiri dari pengujian produk, yang isinya ada pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Lalu ada pemantauan dan pelaporan, yang berisikan menggunakan alat manajemen proyek seperti Jira atau Trello untuk memantau kemajuan dan masalah kualitas. Lalu ada memberikan laporan rutin kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada Project Communication Management. Manajemen komunikasi yang baik adalah elemen penting dalam keberhasilan proyek. Pembuatan sistem informasi. Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang tepat, komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan proyek secara efisien dan efektif. Berikut adalah rencana manajemen komunikasi. Identifikasi stakeholder. Yang internal terdiri dari manajer proyek, tim pengembang, tim quality assurance. Yang eksternal terdiri dari klien, mitra bisnis, dan vendor. Lalu ada matriks komunikasi. Yang stakeholder ada manajer proyek, tim developer, klien, dan vendor. Selanjutnya ada jenis informasi. Untuk manajer proyek, laporan kemajuan proyek. Untuk tim developer ada spesifikasi teknis, untuk klien ada update progress, untuk vendor ada update request. Lalu ada frekuensi. Untuk manajer proyek ada mingguan,
Untuk tim developer sesuai dengan kebutuhan, untuk klien bulanan, dan untuk vendor sesuai kebutuhan. Lalu ada media. Untuk manajer proyek, email dan rapat tatap muka. Untuk tim developer menggunakan Trello. Untuk klien, rapat virtual. Dan untuk vendor menggunakan email. Dan yang terakhir, penanggung jawab manajer proyek adalah tim developer. Tim developer adalah analis, dan klien adalah manajer proyek, dan vendor adalah tim pengadaan. Berikutnya kita masuk bagian risk management, risk register. 1. Over budget, kategori finansial. Untuk rating kualitatifnya adalah tinggi. Disebabkan karena estimasi anggaran tidak akurat, sehingga diperlukan audit kebutuhan secara detail. Yang kedua, ketidakjelasan spesifikasi. Kategori adalah stakeholder, dan kualitatif ratingnya adalah sedang dan tinggi. Dikarenakan kurangnya komunikasi dengan klien, sehingga diperlukan workshop kebutuhan dengan klien. Yang ketiga, revisi desain berulang. Kategori operasional, dan untuk kualitatif ratingnya adalah sedang. Dikarenakan ketidaksesuaian harapan dengan desain, maka gunakan metode prototyping. Yang keempat, teknologi tidak kompatibel. Kategori teknologi, ratingnya adalah sedang dan tinggi. Dikarenakan ketidaksesuaian dengan platform klien, sehingga dipilih teknologi yang kompatibel. Yang kelima, pergantian anggota tim. Kategori sumber daya, ratingnya adalah sedang. Dikarenakan resign anggota tim di tengah proyek, maka penyelesaiannya adalah dokumentasikan progres tim. Selanjutnya masuk bagian matriks risk. Risiko keterlambatan pengembangan, kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi. Kategori sangat berisiko. Tindakannya adalah tambahkan buffer waktu dan gunakan metode agile. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi. Kategori berisiko. Libatkan pengguna secara rutin selama pengembangan. Yang ketiga, kegagalan sistem. Kemungkinannya rendah, dampaknya tinggi. Kategori resiko sedang. Lakukan pengujian menyeluruh dan gunakan cadangan. Berikutnya, ketidaksepakatan stakeholders. Kemungkinannya sedang, dampaknya sedang. Dan perlu mengadakan rapat koordinasi rutin. Yang terakhir, kekurangan sumber daya. Kemungkinannya tinggi, dampaknya sedang, dan beresiko. Maka lakukan perencanaan sumber daya yang matang. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Andrew Febrian dari kelompok 3 dengan NPM 24061-6001. Akan menjelaskan mengenai Project Procurement Management. Proses Project Procurement Management antara lain A. Perencanaan pengadaan atau procurement planning. Antara lain, identifikasi kebutuhan pengadaan, menentukan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara internal, menyusun daftar kebutuhan proyek atau Bill of Materials, penyusunan rencana pengadaan, menetapkan anggaran pengadaan, menentukan jadwal pengadaan, memilih metode pengadaan, yakni lelang terbuka atau penunjukan langsung, dan sebagainya. Spesifikasi dan dokumen pengadaan, menyusun request for proposal atau RFP. B. Pelaksanaan pengadaan atau procurement execution, antara lain proses pemilihan vendor, evaluasi proposal atau penawaran vendor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, melakukan wawancara atau uji coba, menetapkan vendor terpilih melalui kontrak resmi. Negosiasi kontrak, menegosiasikan harga, jadwal, dan syarat lainnya, mendokumentasikan kontrak pengadaan secara jelas dan detail. C. Pengendalian pengadaan atau procurement control, antara lain pemantauan progres pengadaan, memastikan vendor memenuhi jadwal pengiriman,
mengawasi kualitas produk yang disediakan, manajemen risiko pengadaan, identifikasi risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman, menyusun rencana mitigasi risiko seperti menyediakan vendor alternatif, audit dan evaluasi vendor, melakukan audit terhadap kepatuhan vendor terhadap kontrak, mengevaluasi kinerja vendor untuk referensi proyek mendatang. D. Penutupan pengadaan atau procurement closure. Antara lain, verifikasi pengiriman, memastikan produk yang diterima sesuai dengan kontrak, penyelesaian administrasi, melakukan pembayaran kepada vendor, menyimpan dokumen pengadaan untuk arsip proyek. Saya selanjutnya akan menjelaskan bagian stakeholder register. Di sini ada namanya itu sponsor proyek, perannya itu sebagai pendana utama, kebutuhan atau harapannya yaitu progres proyek atau penggunaan anggaran, kekuatannya tinggi, kepentingannya tinggi, strategi pengelolaannya laporan bulanan, rapat strategis. Lalu bawahnya ada klien, pengguna akhir, kebutuhan atau harapannya sistem yang sesuai kebutuhan, kekuatannya sedang, kepentingannya tinggi, strategi pengelolaannya itu untuk update milestone. Lalu ada tim pengembang, perannya itu eksekutor teknis, kebutuhan atau harapannya kejelasan spesifikasi teknis, kekuatan tinggi, kepentingannya sedang, strategi pengelolaannya rapat teknis, dokumentasi yang rinci. Lalu ada vendor atau penyedia layanan atau barang, kepastian jadwal dan pembayaran, kekuatan sedang, kepentingannya sedang, strategi pengelolaannya komunikasi rutin, tinjauan kinerja. Lalu ada regulator, perannya itu otoritas pengawas, kebutuhan atau harapannya kepatuhan terhadap pesanan dan regulasi, kekuatannya tinggi, kepentingannya sedang, strategi pengelolaannya laporan kepatuhan atau audit. Lalu yang selanjutnya ada matriks stakeholder, pemangku atau kepentingan itu sponsor proyek, kekuatannya tinggi, kepentingannya tinggi, kategorinya kelola dengan dekat. Pendekatannya libatkan dalam keputusan strategis, strategi pengelolaan, laporan bulanan, rapat strategis. Lalu ada klien, kekuatannya sedang, kepentingannya tinggi, kategorinya itu masuk ke dalam kelola dengan dekat, lalu pendekatannya komunikasi intensif, presentasi hasil kerja, strategi pengelolaan, update milestone. Lalu ada tim pengembang, kekuatannya tinggi, kepentingannya sedang, kategorinya itu informasikan secara rutin, pastikan arah teknis yang jelas, dapat teknis dokumentasi yang rinci. Lalu ada vendor, vendor itu sedang, eh, kepentingannya sedang, kategorinya informasikan secara rutin, pendekatannya pemantauan progres dan penyelesaian kontrak, komunikasi rutin, tinjauan kinerja. Regulator, tinggi, sedang, pertahankan kepuasan, pastikan dokumentasi dan kepatuhan regulasi, laporan, dan audit. Selanjutnya ada Project Human Resource Management. Ada posisi Project Manager, bertugas memimpin proyek, mengelola tim, dan memastikan tujuan tercapai. Kualifikasi, pengalaman manajemen proyek, sertifikasi PMP. Berjumlah 1 orang. Selanjutnya ada Business Analyst, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menerjemahkannya ke spesifikasi teknis, memiliki pemahaman analisis bisnis, komunikasi efektif. Dibutuhkan 1 orang. Berikutnya, Sistem Arsitek. Merancang arsitektur sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis, memiliki pengalaman arsitektur sistem, pemahaman teknologi terkini. Dibutuhkan 1 orang. Lalu ada developer. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem. Memiliki penguasaan bahasa pemrograman terkait. Dibutuhkan 3 orang. Lalu ada quality assurance. Menguji dan memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Memiliki pengalaman QA. Pemahaman metodologi pengujian. Dibutuhkan 2 orang. Selanjutnya ada UI UX designer, merancang antarmuka penggunaan yang intuitif dan ramah pengguna. Memiliki pengalaman desain UI UX dan memiliki portofolio desain. Dibutuhkan 1 orang. Lalu ada IT support, memberikan dukungan teknis selama implementasi, memiliki pengetahuan troubleshooting teknis. Dibutuhkan 1 orang. Lalu ada trainer, melatih pengguna akhir mengenai cara menggunakan sistem, kemampuan komunikasi dan pelatihan. Dibutuhkan 1 orang.